Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera pada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Hak Tuhan sepenuhnya. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Efesus 2 ayat 18. Sifat serakah seringkali menjadi penghalang utama bagi setiap orang untuk dapat berbagi dengan sesama. Jangankan untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok dalam hidup. Bahkan untuk hal-hal sederhana pun, orang serakah akan kesulitan dan enggan untuk berbagi. Dalam hal keselamatan, orang pun bisa bersikap serakah, menghalangi orang lain yang berbeda sebagai pihak yang tak layak untuk berada di tempat yang sama. Situasi seperti itu terjadi dalam kehidupan gereja di Efesus. Di satu sisi, orang Kristen di Efesus merasa bahwa keselamatan hanya milik mereka. Di sisi lain, orang-orang Yahudi merasa surga hanya milik mereka yang taat menjalankan hukum Taurat. Penulis surat Efesus menegaskan bahwa karena keselamatan adalah anugerah, maka semua sepenuhnya bergantung pada pemilik anugerah. Allah melalui Yesus sudah menjadikan semua pihak dekat dan beroleh jalan kepada Bapa. Itu berarti soal keselamatan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah. Setiap manusia yang menerima keselamatan itu wajib untuk terbuka terhadap pihak lain. Keselamatan di dalam Yesus yang diberikan sebagai anugerah membuat tidak ada seorang pun yang berhak untuk menentukan keselamatan bagi orang lain. Karena keselamatan sepenuhnya hak Tuhan, maka setiap orang Kristen harus bersedia untuk meyakini bahwa kasih karunia Tuhan pun berlaku bagi orang lain. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan dalam memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Juga firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi pedoman hidup kami. Kiranya Engkau yang menjadi nakoda dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami untuk jemaat Tuhan yang ada di wilayah 6. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit,
baik yang di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya berikan mereka kekuatan, kesabaran, sukacita ya Bapa, untuk boleh menjalani semua pengobatan agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Juga saudara-saudara kami yang mendampingi, kiranya Tuhan juga berikan kesabaran. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendidikan dari anak-anak-Mu ya Bapa. Bersyukur untuk mereka yang berhasil naik kelas. Bagi mereka yang masih mencari studi lanjutan, Tuhan kiranya mau campur tangan untuk memberikan hikmat memilih yang terbaik sesuai bakat mereka. Juga Tuhan kiranya memberikan kecukupan kepada para orang tua untuk menyediakan keperluan putra-putrinya di bidang pendidikan ini ya Bapa. Kami tahu saat ini keadaan ekonomi tidak begitu baik pasca pandemi, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang maha ajaib. Jikalau kami mau berusaha, Tuhan akan menyempurnakan usaha kami. Tuhan akan menyediakan dana yang kami perlukan untuk pendidikan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan yang mempunyai cita-cita impian. Kiranya Tuhan juga campur tangan akan pergumulan mereka ya Bapa. Kami percaya pada saatnya Tuhan akan nyatakan untuk mereka boleh meraih impiannya. Bapa dalam surga, banyak hal yang mau kami pinta kepadamu, tapi Engkau yang maha tahu apa yang kami butuhkan ya Bapa. Kami percaya iman pengharapan kami hanya Engkau yang akan menguatkannya ya Tuhan. Hanya Engkau yang akan memberikan yang terbaik buat kami. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pelayan gereja GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi, agar setia melayani dengan sepenuh hati, mempergunakan talenta yang Tuhan karuniakan kepada mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk Pendeta Suryati Ambarsari, Penatua Irping, dan semua penatua, kiranya Tuhan menolong mereka sehingga semakin tekun dan giat dalam pelayanan mereka. Berdoa untuk program yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik, yaitu pemahaman Alkitab pada 23 Juni. Tuhan berkati setiap yang mengambil bagian dalam penelaan Alkitab ini, agar kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Demikian pun untuk persiapan ibadah minggu, doa pagi, persekutuan dewasa, pemuda, remaja. Kiranya ibadah ini terlaksana karena benar-benar kerinduan jemaat-Mu untuk bersekutu, memuji, memuja, dan menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah minggu, kiranya campur tangan Tuhan memimpin agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat diliput oleh tim multimedia dengan baik, sehingga dapat disiarkan online dan dapat diikuti oleh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir on-site karena berbagai alasan. Kami berdoa untuk pengelola website GKI Perumnas, kiranya Tuhan memimpin mereka agar dapat berkreativitas yang menarik, sehingga website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi bagi jemaat dan simpatisan, khususnya jemaat dan masyarakat pada umumnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau curahkan kepada hamba-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Perumnas dan maupun di kota bumi yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau berkenan menolong agar hamba-Mu lekas terlepas dari pergumulan yang mereka alami. Tuhan, berilah mereka jalan keluar agar mereka lekas terbebas dari pergumulan dan dapat penghiburan dari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mencari tempat pendaftaran untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Berilah kemudahan agar anak-anak dapat melanjutkan cita-cita mereka dengan senang hati. Bapa dalam surga, kami tidak lupa berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara, dari yang tertinggi sampai lapisan yang paling bawah, di mana pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi COVID-19 dengan berbagai cara diupayakan agar rakyat tidak menjadi korban lebih banyak. Tuhan, Engkau lebih telah melindungi bangsa kami dan membimbingnya dengan selamat, sehingga hamba-Mu boleh berkumpul atau beribadah di rumah-rumah ibadah seperti dahulu sebelum terjadinya wabah COVID-19. Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada hamba-Mu, sehingga kami tidak bisa membalas atas berkat-Mu, hanya mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, seluruh rangkaian doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin.